Ketika wanita itu mendorong dan mengancam akan membuatku keguguran, suamiku Baskara hanya tertawa sinis. Sebaiknya kau jalani saja operasi sterilisasi, lalu adopsi anak kami. 5 menit kemudian, iring-iringan SUV berplat nomor Dinas Tentara Nasional Indonesia, TNI, memblokade pintu depan hotel, membawa serta seorang perwira medis bernama Sinyo dari Erspat Gatot Subroto. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Ia jatuh berlutut. Pak Kolonel, kenapa Anda ada di sini? Melodi jazz yang lembut dan cahaya hangat berkilauan di aula pesta Hotel Bintang 5 di Jakarta sama sekali tidak bisa menghangatkan hatiku. Aku duduk di samping suamiku, Baskara. Ia tersenyum dan mengangguk kepada para perwakilan perusahaan mitra dan karyawan, sementara tangannya melingkar di pinggangku. Sentuhan itu terasa dingin dan acuh tak acuh, sebuah gestur yang diperhitungkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah pasangan yang sempurna dan bahagia. Di balik gaun sutra halus kuku, perutku yang mulai sedikit membuncit menjadi rumah bagi 2 nyawa kecil yang sedang tumbuh. Malam ini adalah gala perayaan akhir tahun Nusantara Legacy Development, imperium yang dibangun Baskara selama hampir 1 dekade. Dan sebagai istri CEO, aku harus berada di sini, menjadi sentuhan akhir yang menyempurnakan kesuksesannya. Tapi senyumku sudah membeku sejak beberapa jam yang lalu. Mual dan kelelahan karena kehamilan hanyalah sebagian kecil alasannya. Yang benar-benar membuatku lelah adalah rasa cemas mendalam yang melilit perutku. Pandanganku tanpa sadar tertuju pada sekretaris muda Baskara, Rania. Ia mengenakan gaun merah ketat yang memamerkan setiap lekuk tubuhnya. Rania tidak bersikap seperti karyawan biasa. Ia bergerak seolah-olah dialah nyonya rumah pesta ini. Dan tatapan yang ia berikan pada Baskara bukanlah tatapan penuh hormat. Itu adalah tatapan posesif. Jangan minum terlalu banyak, nanti mabuk, bisik Rania sambil membetulkan dasi Baskara, tepat di hadapanku. Tangannya yang menyentuh dada suamiku adalah gestur yang begitu berani dan personal. Baskara hanya tertawa, tidak menepisnya. Iya, cerewet. Aku menggenggam erat gelasku yang berisi jus apel bersoda. Hawa dinginnya meresap ke telapak tanganku. Itu hanya pekerjaan, kataku pada diri sendiri. Sudah ratusan kali aku mengulang kalimat itu bahwa Rania adalah sekretaris yang kompeten dan cekatan, jadi wajar saja jika Baskara menghargainya. Setiap kali aku melihat mereka berbisik, setiap kali aku melihatnya buru-buru menghapus pesan yang masuk larut malam. Tapi intuisi seorang wanita memiliki logikanya sendiri, dan intuisiku berteriak bahwa ini bukan sekadar urusan pekerjaan. Aku sedikit lelah. Mau cari angin di koridor sebentar, bisikku pada Baskara, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Ia menoleh dengan ekspresi khawatir. Kamu tidak apa-apa? Mau ku temani? Tidak perlu. Tetaplah bersama para tamu, kataku sambil tersenyum rapuh. Saat aku berdiri, tatapan tajam Rania seolah menusukku. Kakiku terasa lemas, tapi aku berusaha berjalan tegak dan anggun. Koridor di luar jauh lebih sepi. Aku menemukan sofa di sebuah ceruk yang tenang dan menjatuhkan diri, menghela napas panjang. Aku memejamkan mata dan mengelus perutku. Anak-anakku, bisikku. Maafkan ibu. Seharusnya ibu bisa lebih bahagia. Saat itulah, aku mendengar suara hak tinggi yang familiar dan suara manja yang tidak mungkin salah ku kenali. Kapan kamu akan menceraikan nenek tua itu? Aku tidak mau anak kita selamanya jadi anak haram. Itu suara Rania. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menahan napas dan menyembunyikan diri lebih dalam di kegelapan. Pintu aula pesta sedikit terbuka, cukup untuk membuatku bisa mendengar suara berat dan hangat pria yang kusebut suami. Sabar, sayang. Sebentar lagi, bujuk Baskara. Suaranya begitu lembut, kelembutan yang sudah sangat lama tidak kudengar. Aku hanya perlu mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan melalui ayah mertuaku. Orang tua itu sangat sulit, jadi aku harus menjaga perasaan putrinya agar dia mau menandatangani. Begitu kontrak itu kudapatkan, perusahaan ini, aku, semuanya akan menjadi milikmu dan anak kita. Prang. Gelas jus apel di tanganku jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan dingin membasahi gaunku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Telingaku berdengung, dan pikiranku kosong. Ayah mertua, kontrak, anak kita. Kata-kata itu menjadi jarum beracun yang menusuk tepat di jantungku, yang hingga sesaat lalu masih dipenuhi cinta dan kepercayaan. Hancur,
jauh lebih berkeping-keping daripada gelas di kakiku. 6 bulan yang lalu, aku masih percaya bahwa aku adalah wanita paling bahagia di dunia, hidup kami masih manis. Baskara masih pulang tepat waktu, memelukku dari belakang saat aku memasak, dan membisikkan kata cinta. Ia bilang bertemu denganku adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya, dan aku mempercayai kata-katanya tanpa syarat. Retakan pertama dimulai dari hal sepele. Sebuah struk dari saku jasnya yang hendak kuberikan ke penatu. Dikeluarkan oleh sebuah butik perhiasan mewah, nominalnya membuatku terkesiap. Jam tangan pria edisi terbatas, 400 juta rupiah. Aku menggeledah seluruh lemari pakaiannya. Jam tangan itu tidak ada dimanapun, ia tidak pernah memakainya. Malam itu, aku menyiapkan makan malam istimewa. Saat suasana hatinya sedang baik, aku bertanya dengan santai. Mas, beberapa waktu lalu aku lihat jam tangan yang bagus sekali. Mau beli pasangan? Aku menunjukkan foto jam tangan yang sama persis dari sebuah majalah. Ia meliriknya sekilas, dan sekejap raut kebingungan melintas di wajahnya sebelum ia berhasil menguasai diri. Ia tersenyum dan mengelus kepalaku. Seleramu bagus. Tapi aku sudah membeli yang itu. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah melihatmu memakainya? Oh, yang itu? Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada serius. Itu hadiah untuk mitra bisnis penting. Seseorang yang banyak membantu dalam sebuah proyek besar. Anggap saja diplomasi bisnis, sayang. Hal-hal seperti ini rumit, jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi keraguan pertamanya meninggalkan duri kecurigaan kecil. Mitra bisnis penting yang membutuhkan hadiah seharga 400 juta rupiah, tapi aku memilih untuk mempercayainya. Jangan curiga. Jangan ikut campur urusannya. Kataku pada diri sendiri. Duri itu mungkin akan tetap tertidur jika bukan karena acara makan siang bersama teman-temanku di akhir pekan berikutnya. Kami tertawa dan mengobrol. Aku iseng membuka Instagram dan melihat unggahan baru Rania. Ia ada di daftar temanku, yang dulu kuanggap normal. Fotonya menunjukkan tangan seorang pria dan wanita yang saling bertautan di atas kemudi mobil mewah. Keterangannya berbunyi, hadiah kejutan dari lelakiku. Terima kasih sudah selalu memanjakanku. Bukan keterangan norak itu yang membuatku membeku, melainkan jam tangan yang berkilau di pergelangan tangan pria itu. Jam tangan edisi terbatas seharga 400 juta rupiah. Aku langsung mengenalinya. Jantungku mulai berdebar kencang. Rasa ngeri yang dingin menjalari tulang punggungku. Dengan suara bergetar, aku menunjukkan foto itu pada Baskara. Mas Baskara, jam tangan pria ini, mirip sekali ya? Baskara melihat layar ponselku. Wajahnya menegang sesaat, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terlalu keras dan dibuat-buat. Kebetulan saja, sayang. Walaupun modelnya edisi terbatas, pasti ada beberapa orang di kota ini yang punya. Kamu ini selalu berpikir terlalu dalam. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, menarikku ke dalam obrolan teman-temanku, tapi tak ada satu kata pun yang masuk ke telingaku. Kebetulan yang terlalu sempurna. Kebohongannya yang kikuk, ditambah dengan jam tangan di pergelangan tangan kekasih sekretarisnya, menanamkan benih kecurigaan. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti orang linglung. Tetap tersenyum, tetap melayani Baskara, tapi pikiranku ada di tempat lain. Aku menunggu sebuah kesempatan. Satu retakan di topengnya yang akan mengonfirmasi atau menghancurkan badai yang tumbuh di dalam diriku. Kesempatan itu datang pada suatu Kamis sore. Baskara berkata ia harus melakukan perjalanan dinas mendadak ke Bandung untuk meninjau lokasi proyek baru. Ia berkemas dengan tergesa-gesa, mengecup keningku, dan berjanji akan segera kembali. Jaga dirimu baik-baik selagi aku pergi. Jangan terlalu lelah. Kata-katanya terdengar sangat palsu. Begitu mobilnya menghilang di ujung jalan, aku langsung bergerak. Jantungku berdebar kencang saat berdiri di depan brankas yang tersembunyi di balik lukisan di ruang kerjanya. Brankas pribadinya, tempat ia menyimpan dokumen penting dan uang darurat. Aku tidak pernah penasaran dengan isinya. Karena aku mempercayainya. Hari ini berbeda. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kombinasi angkanya. Angka yang pernah kubanggakan, tanggal lahirku. Kata sandi untuk hal-hal terpentingku akan selalu dirimu, katanya dulu. Klik. Pintu baja yang berat itu terbuka. Di dalamnya tidak banyak uang tunai,
tidak ada kontrak bisnis. Hanya ada satu map biru tua yang tergeletak sendirian. Aku mengambilnya dengan gemetar. Yang pertama jatuh adalah selembar akta kelahiran. Nama anaknya asing, tapi nama ayahnya begitu familiar hingga menyakitkan, Baskara Wijaya. Ibu, Rania Handoko. Anak itu berusia 2 tahun. Lembaran kertas tipis di tanganku terasa seberat batu nisan. Selama 2 tahun. Ia telah mengkhianatiku sejak awal pernikahan kami, atau bahkan mungkin sebelumnya. Aku telah hidup tanpa sadar dalam sebuah sandiwara yang rumit selama bertahun-tahun. Di bawah akta kelahiran, ada hasil tes DNA. Kesimpulannya tertulis dengan tinta hitam tebal, probabilitas hubungan ayah anak 99,99%. Bukti yang tak terbantahkan. Dan yang terakhir, yang benar-benar menghancurkanku. Sertifikat kepemilikan sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Pemilik bersama, Baskara Wijaya dan Rania Handoko. Semua kepingan itu menyatu, membentuk sebuah gambar yang kejam dan mengerikan. Apartemen rahasia, anak yang disembunyikan, perselingkuhan selama bertahun-tahun. Aku hanyalah kamuflase yang sempurna, alat baginya untuk bersembunyi, sarana untuk memanfaatkan koneksi keluargaku. Aku tertawa, suara yang kering dan getir. Air mata panas mengalir di pipiku. Aku benar-benar bodoh. Saat itu, aku merasakan tendangan kecil dari dalam perutku. Lalu sekali lagi. Anak-anakku. Ini pertama kalinya aku merasakan gerakan mereka sejelas ini. Di tengah semua kehancuran ini, kehidupan baru yang ganas sedang berjuang untuk maju. Aku memeluk perutku. Air mata masih mengalir, tapi bukan lagi air mata kelemahan. Itu adalah air mata seorang ibu. Demi mereka, aku harus kuat. Demi mereka, aku tidak boleh hancur. Setelah malam gala itu, aku pulang ke rumah dalam keheningan yang mencekam. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya mandi dengan tenang, berganti pakaian, dan berbaring di tempat tidur memunggungi Baskara. Keheninganku lebih menakutkan daripada badai manapun, dan Baskara, sebagai seorang ahli strategi, tahu itu. Ia tidak tidur. Aku bisa merasakan ia berbaring dengan tegang, mungkin sedang merencanakan akting berikutnya. Keesokan paginya, Baskara sudah menunggu di meja makan. Ia tidak pergi bekerja. Wajahnya kuyu, matanya merah. Kirana, panggilnya. Kita perlu bicara. Aku tidak menjawab, hanya duduk di seberangnya. Aku ingin melihat apa yang akan ia katakan, kebohongan apa yang akan ia rangkai. Baskara mendekat dan tiba-tiba berlutut di hadapanku, tindakannya mengejutkanku. Maafkan aku, katanya, menatapku dengan wajah penuh penderitaan. Ini semua salahku. Aku yang salah, Kirana. Air mata menggenang di mata pria yang pernah kucintai. Ia meraih tanganku dan menempelkannya ke pipinya. Aku tahu kamu mendengar semuanya. Tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan, aku bersumpah. Bukan seperti yang kupikirkan, akhirnya aku bersuara. Suaraku sedingin es, lalu seperti apa? Jelaskan. Wanita itu menjebakku, kata Baskara dengan suara penuh amarah yang dibuat-buat. Rania menipuku. Anak itu bukan anakku. Dia berselingkuh dengan pria lain, lalu menimpakan kesalahan padaku untuk menjeratku. Aku hanya lemah sesaat. Itu adalah kesalahan sesaat. Kamu mengerti, kan? Aku sudah mengakhirinya. Sumpah, sudah kuakhiri. Tapi dia tidak mau melepaskanku. Dia mengancam akan menghancurkan keluarga kita. Ia mengarang cerita yang fantastis. Cerita di mana ia adalah korban. Cerita tentang suami yang sempat goyah tapi tetap setia pada keluarganya. Ia bilang ia diam saja karena takut aku terkejut, takut membahayakan kehamilanku. Ia berjanji akan memperbaiki segalanya, memecat Rania, memberinya pesangon dan membuatnya menghilang, aktingnya sempurna. Kata-katanya, air matanya, tangannya yang gemetar menggenggam tanganku, semuanya terasa begitu nyata. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, aku mungkin akan mempercayainya. Aku mungkin akan luluh, memeluknya, dan memaafkannya. Tapi hari ini, setelah melihat isi brankas itu, aktingnya terasa menyedihkan dan menjijikkan. Aku membiarkannya menyelesaikan naskahnya. Ketika yang tersisa hanya isak tangisnya, aku perlahan menarik tanganku. Kau ingin aku mempercayaimu? Tanyaku dengan suara datar. Kumohon, ia mengangguk panik. Beri aku satu kesempatan lagi, Kirana. Satu kesempatan terakhir, aku akan mengatur pertemuan.
Kita bertiga, biarkan dia mengatakan yang sebenarnya langsung di hadapanmu. Baiklah, aku menatap dalam matanya. Mata yang pernah menjadi duniaku. Kini hanya cermin yang memantulkan kebohongannya. Tapi aku mengangguk. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulut wanita itu. Kami bertemu di sebuah kafe taman yang sepi. Cukup privat untuk percakapan sulit, tapi cukup terbuka untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali. Aku datang lebih awal dan memilih meja di sudut. Aku memesan teh kamomil untuk menenangkan diri. 10 menit kemudian, Baskara dan Rania datang bersama. Baskara memasang topeng penyesalan yang menyakitkan. Tapi Ranialah yang membuatku terkejut. Wanita angkuh dan seksi di pesta itu telah lenyap. Hari ini, ia mengenakan daster hamil longgar, penampilannya pucat dan sederhana. Wajahnya tanpa riasan terlihat kuyu dan lelah, matanya bengkak karena menangis. Ia tampak seperti korban yang sesungguhnya. Saat mereka duduk, keheningan yang menyesakkan menyelimuti kami. Baskara yang pertama membuka suara, katanya pada Rania, dengan suara tegas namun penuh belas kasihan. Katakan yang sebenarnya pada istriku. Rania menatap meja, memilin-milin tangannya di pangkuan. Bahunya bergetar. Lalu, ia mulai menangis. Tangisan yang lirih dan terseduh-seduh. Saya benar-benar minta maaf, Bu, bisiknya. Semuanya salah saya. Saya tidak kuat. Saya sudah menyebabkan masalah yang sangat besar bagi keluarga ibu. Aku diam saja, mengaduk tehku yang sudah mendingin. Sandiwara telah dimulai. Sebenarnya, kata Rania, menatapku dengan mata berkaca-kaca, anak ini bukan anak Pak Baskara. Saya berbohong. Saya punya pria lain, tapi dia meninggalkan saya. Saya sangat takut, jadi saya bilang ini anak Pak Baskara. Saya hanya ingin punya sandaran. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Ia menangis sambil menceritakan kisah tragisnya. Kisah tentang ditinggalkan dan takut menjadi ibu tunggal. Sebuah pertunjukan yang dirancang untuk meluluhkan hati siapapun. Baskara duduk di sampingnya, menghela napas dan menggelengkan kepala, memainkan perannya sebagai pria baik hati yang dimanipulasi secara emosional. Bu, Rania tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Tolong Bu, tolong maafkan Pak Baskara. Beliau tidak bersalah. Beliau hanya terlalu baik dan mencoba menolong saya. Jangan hancurkan keluarga ibu karena saya. Saya janji. Saya akan menerima uang yang ditawarkan Pak Baskara dan pergi jauh. Saya tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Kata-katanya bagai mengiris lukaku. Ia mencoba memojokkanku, membuatku tampak seperti istri yang egois dan tidak pemaaf. Aku melihat mereka berdua, berakting sesuai naskah mereka, begitu selaras. Sejenak, aku hampir tertawa melihat keberanian mereka. Aku melirik ke bawah meja. Aku melihat tangan Baskara, yang tadinya berada di atas pahanya, bergeser ke atas tangan Rania, memberinya tepukan lembut yang menenangkan. Sebuah dorongan yang seolah berkata, kau melakukannya dengan baik. Hanya itu yang kubutuhkan. Aku meletakkan selembar uang 50 ribuan untuk membayar tehku di atas meja dan perlahan berdiri. Baskara dan Rania menatapku dengan kaget. Kirana, mau kemana? Tanya Baskara, bingung. Untuk pertama kalinya dalam percakapan ini, aku menatap lurus ke arah mereka. Dan aku memberikan senyum kecil yang membuat keduanya membeku. Sekarang aku mengerti, kataku. Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak pulang ke rumah. Aku hanya mengemudi. Dan seperti yang sudah kuduga, aku tiba di jalanan yang tenang dan rindang di kompleks perumahan perwira Angkatan Darat tempat aku dibesarkan. Ibuku melihatku masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata aku lelah dan ingin beristirahat. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, ia pergi ke dapur untuk membuatkanku teh kamomil hangat. Ayah sedang membaca koran di ruang tamu, Kolonel Purnawirawan Prasetyo. Pengabdian seumur hidupnya di militer memberinya tatapan yang seolah bisa menembus segalanya dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ayah tidak perlu bertanya. Ia tahu. Ayah melipat korannya, melepas kacamatanya, dan menunjuk tempat duduk di sebelahnya. Ada apa, nak? Suaranya dalam dan kokoh. Suara keamanan yang absolut. Aku duduk, dan ketenangan yang susah payah kujaga akhirnya runtuh. Aku menangis terseduh-seduh di bahu ayahku.
Aku tidak menceritakan tentang tes DNA atau apartemen itu. Aku hanya menangis seperti anak kecil yang terluka dan berlari ke satu-satunya tempat yang penting. Ayah hanya menepuk-nepuk punggungku. Tangannya besar dan hangat. Ketika aku akhirnya tenang, ayah memberiku segelas air. Gara-gara si Baskara itu? Suaranya lembut, tapi tegas. Apa dia menyakitimu? Aku mengangguk. Dari awal ayah tidak mempercayainya, desah ayah. Otaknya cerdas, tapi jenis kecerdasan yang licik. Selalu penuh perhitungan. Bukan pria yang pantas berjalan seumur hidup dengan putriku. Kata-katanya mengejutkanku. Ayah sudah tahu sejak awal. Ia hanya menghormati pilihanku. Hanya aku yang buta. Maafkan aku, ayah. Aku tidak mendengarkan ayah. Ayah menepis permintaan maafku dengan gerakan tangan. Pernikahan adalah pilihanmu. Bahagia atau sakit, itu bagian yang harus kau tanggung. Kami tidak bisa menjalani hidupmu untukmu. Tapi ingat ini. Ayah menatap lurus ke mataku, dan suaranya memiliki ketajaman seorang komandan. Kau adalah putriku. Cucu dari kakekmu. Kau boleh terluka, kau boleh jatuh. Tapi jangan biarkan siapapun menginjak-injak kehormatanmu dan kehormatan keluarga kita. Jika dia berbuat salah padamu, kau tidak perlu menahannya. Katakan pada ayah. Kata-katanya menggetarkan seperti aliran listrik, itu bukan sekadar penghiburan, itu adalah jaminan. Di belakangku, ada seluruh bobot dan kehormatan keluarga militer. Aku tidak sendirian. Aku menyeka air mataku, menegakkan punggung, dan mengangguk. Ya ayah. Aku mengerti. Malam itu aku menginap di sana. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, saat keluar dari kompleks, aku melihat diriku di kaca spion. Mataku masih bengkak, tapi rasa takut telah hilang. Di tempatnya, ada tekad yang dingin dan kokoh. Aku kembali ke tempat yang pernah kusebut rumah. Kini setiap dinding, setiap benda yang familiar, seolah mengejek kebodohanku. Aku harus terus memainkan peran sebagai istri pemaaf yang termakan oleh kebohongan menyedihkan Baskara. Malam itu, Baskara pulang membawa buket mawar raksasa. Untukmu dan bayi-bayi kita, katanya sambil tersenyum. Lupakan yang sudah terjadi, ya. Itu hanya mimpi buruk, aku menerima bunga itu. Aku percaya padamu, kataku dengan suara lembut, tapi hatiku menjerit. Pembohong. Ia tampak sangat lega, percaya bahwa ia telah lolos dari peluru. Ia tidak tahu bahwa api itu tidak padam, hanya bersembunyi di bawah tanah, menjadi magma yang menunggu untuk meletus. Hidupku menjadi kehidupan ganda. Siang hari, aku adalah istri yang penuh kasih dan penurut. Malam hari, aku adalah seorang wanita dalam sebuah misi. Aku mencari pengacara perceraian terbaik di kota. Seorang wanita yang dijuluki Hiu, terkenal karena menangani kasus aset bernilai besar dan sengketa perusahaan. Telepon pertama dilakukan di kamar mandi, dengan suara pancuran air yang menutupi suaraku. Aku menceritakan semuanya, dari jam tangan hingga isi brankas. Ibu, katanya, Anda tidak sendirian. Kami akan memastikan ibu dan anak-anak ibu mendapatkan semua yang menjadi hak kalian. Malam hari, saat Baskara tertidur, aku pergi ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang. Aku mencolokkan sebuah USB kecil ke laptopnya, dan menyalin semuanya. File Excel yang menunjukkan transfer dana mencurigakan, kontrak-kontrak yang anehnya menyertakan nama Rania, email-email di antara mereka yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Aku menyalin semuanya, mengenkripsinya, dan mengirimkannya ke akun email anonim yang aman. Kehidupan seperti ini berlangsung selama sebulan. Baskara, yang percaya aku sudah kembali dalam kendalinya, bersikap sangat manis hingga membuatku mual. Ia membelikanku vitamin ibu hamil, mengajakku berbelanja, bahkan mencoba memasak. Semuanya terlalu sempurna, dan semua itu membuatku muak. Aku butuh satu pukulan terakhir. Ada satu kartu terakhir yang belum kumainkan. Malam itu, aku memasak makan malam sederhana. Saat makan hampir selesai, aku meletakkan garpuku dan memasang ekspresi penuh keraguan yang cemas. Mas Baskara, kataku lembut. Ada yang ingin kukatakan. Ia menatapku dengan penasaran. Apa, sayang? Wajahmu aneh. Aku menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan di atas perutku. Lalu, aku menatap lurus ke matanya, berharap air mata kebahagiaan akan menggenang. Mas, kita hamil.
Garpu jatuh dari tangannya. Suara dentingannya yang tajam bergema di ruangan yang sunyi. Ia membeku. Wajahnya menegang. Kebahagiaan yang kuharapkan tidak datang. Sebaliknya, untuk sepersekian detik, aku melihatnya kengerian murni tanpa filter. Pupil matanya menyempit, senyumnya membeku. Ia ketakutan. Tapi Baskara adalah aktor yang hebat. Sedetik kemudian, kengerian itu lenyap, digantikan oleh topeng kegembiraan yang sempurna. Benarkah? Kamu serius? Ia melompat berdiri, mengitari meja, meraihku, dan mengangkatku. Ya Tuhan, aku akan jadi ayah. Kirana, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Ia menghujaniku dengan ciuman, berbicara tentang nama bayi, kamar bayi. Kegembiraannya tampak begitu nyata, tapi aku tidak bisa melupakan 1 detik pertama itu. Pelukannya terasa dingin, ciumannya hampa. Ia tidak bahagia karena bayi-bayi kami. Ia bahagia karena ia pikir belenggu baru yang lebih kuat ini akan mengikatku selamanya padanya, memastikan aksesnya terhadap pengaruh keluargaku. Kartu as telah dilemparkan. Sekarang aku hanya perlu menunggu badai yang akan ditimbulkannya. Berita kehamilanku seperti bom. Tidak hanya mengguncang Baskara, tapi juga mengirimkan gelombang kejut ke keluarga bayangannya. Baskara menjadi sangat mudah tersinggung. Panggilan telepon larut malamnya menjadi lebih sering. Ia akan menyelinap ke balkon dan berbicara dengan bisikan marah. Aku berpura-pura mengambil air minum dan mencuri dengar potongan-potongan kalimat. Hentikan. Sudah kubilang aku akan mengurusnya. Dia hamil. Semuanya jadi lebih rumit. Beri aku waktu. Jangan mengancamku. Aku tidak takut. Aku tahu Rania sedang diambang kehancuran. Posisi yang ia pikir sudah aman kini memiliki penjaga baru yang kuat, istri sah yang sedang hamil. Kesabarannya menipis. Suatu malam, ia meninggalkan ponselnya di kamar mandi. Serangkaian pesan WhatsApp muncul di layar. Aku mengintip. Pesan dari Rania, nadanya panik. Jadi kamu benar-benar akan meninggalkan kami? Aku bukan orang bodoh, Baskara. Kalau aku tidak bisa memilikimu, istrimu juga tidak akan hidup tenang. Aku akan memberitahukan semuanya. Aku bersumpah, aku beri kamu 2 hari. Kalau tidak kau selesaikan, aku akan memberitahu seluruh perusahaanmu betapa munafiknya dirimu. Jantungku berdebar kencang saat membacanya. Aku tidak menghapus pesan-pesan itu. Aku hanya meletakkan ponselnya kembali ke tempatnya. Malam itu, aku sengaja berceloteh tentang berbelanja perlengkapan bayi. Sayang, tanyaku dengan polos, bagaimana kalau akhir pekan ini kita ajak Mbak Rania berbelanja perlengkapan bayi? Seleranya bagus, kan? Itu seperti menyiramkan bensin ke api. Wajah Baskara menjadi gelap. Kamu gila? Bentaknya, dengan suara yang dangerously keras. Apa yang dia tahu? Jangan sebut nama itu lagi di hadapanku. Itu pertama kalinya ia membentakku. Aku berpura-pura tersinggung dan meringkuk. Bahuku bergetar. Maaf, aku hanya. Ia segera menyadari kesalahannya dan menarikku ke dalam pelukannya. Maaf, Kirana. Aku hanya stres karena pekerjaan, bukan salahmu. Aku bersandar padanya, tapi pikiranku jernih. Aktingnya mulai retak. Tekanan dari kedua sisi membuatnya kehilangan kendali. Aku tahu kemarahan Rania tidak hanya ditujukan pada Baskara, itu juga ditujukan padaku dan bayi-bayiku. Malam itu, saat aku sedang melipat baju bayi kecil yang dibelikan ibuku, aku melihat mobil yang familiar terparkir di ujung jalan rumah kami, mobil Rania. Ia tidak turun. Ia hanya duduk di dalam mobil, mengawasi rumah kami. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi aku bisa merasakan kebencian yang terpancar dari mobil itu. Darahku terasa dingin. Dia ada di sini. 15 menit kemudian, mobil itu pergi dengan tenang, tapi kehadirannya adalah peringatan yang jelas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menunggu sampai jam 2 pagi, saat Baskara sudah tertidur lelap. Aku mengambil ponselku dan pergi ke balkon. Aku tidak menelepon pengacaraku. Aku menelepon satu nomor ayahku. Ayah menjawab pada dering kedua. Suaranya jernih seperti siang hari. Halo. Tenggorokanku tercekat. Ayah, ini Kirana. Ayah tahu. Kenapa belum tidur? Aku menarik napas gemetar, menenangkan suaraku. Ayah, sepertinya akan terjadi sesuatu. Keheningan di seberang sana.
Ayah pasti mengerti hanya dari kata-kata itu. Ia mengerti keseriusan situasinya. Ia tidak bertanya apa atau mengapa. Kata San di ponselku, lanjutku, adalah hari ulang tahun ibu. Semuanya ada di sana. Aku mengerti, suara ayahku tenang dan kuat, tidurlah, telepon berakhir. Singkat, tapi lebih efektif daripada janji panjang manapun, aku tahu ayahku, sang prajurit tua. Ia tidak akan tinggal diam, ia akan bertindak. Aku kembali ke tempat tidur dan menatap pria yang tertidur di sampingku, pria yang telah membahayakan aku dan anak-anakku. Aku tidak merasakan apa-apa. Peresmian cabang baru diadakan di sebuah resor mewah di puncak. Etalase yang sempurna untuk memamerkan kesuksesannya. Aku berdiri di samping Baskara, memasang senyum istri yang bahagia dan mendukung. Perutku sudah cukup besar sekarang, dan setiap tendangan mengingatkanku untuk siapa aku berjuang. Aku tahu hari ini penting bagi Baskara, dan keputusasaan Rania bisa meledak kapan saja, dan ia muncul sebagai tamu tak diundang. Ia mengenakan gaun hitam ketat, riasan tebal, dengan mata yang menyala-nyala karena kebencian yang mengerikan saat ia masuk ke dalam aula pesta. Ia melintas di sampingku seperti hantu, lalu berhenti dan memberiku isyarat untuk mengikutinya. Aku tahu aku tidak bisa lari. Aku harus menghadapinya sekali ini. Aku memberitahu Baskara aku akan ke kamar kecil, lalu diam-diam mengikuti Rania ke sebuah tangga sepi dengan cahaya kuning redup dan udara dingin. Kau pikir kau menang, ya? Kata Rania pertama. Suaranya seperti bisikan ular yang penuh kecemburuan. Menggunakan perut itu untuk mengikatnya. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Aku meletakkan tangan di atas perutku. Gestur bawah sadar untuk melindungi anak-anakku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Rania tertawa, suara yang tajam dan histeris. Semua tentangnya ada hubungannya denganku. Kau dan benalu di dalam perutmu itu adalah satu-satunya penghalang. Ia menerjang. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan Rania, dengan kuku yang dicat merah menyala, mendorong perutku dengan keras. Dorongan yang ganas dan kuat, penuh kebencian. Kau dan anak-anak sialanmu itu harus lenyap. Rasa sakit menerjangku seperti 100 pisau yang merobek-robek. Kepalaku membentur tangga. Segalanya menjadi kabur, melebur menjadi garis-garis cahaya yang tidak jelas. Aku mendengar teriakan, langkah kaki yang berlari cepat. Aku terbaring meringkuk di dasar tangga, dan aku merasakan sensasi hangat dan basah menyebar di bawahku, darah, anak-anakku, bisikku, kengerian mencengkeram jantungku. Melalui kabut rasa sakit dan air mata, aku melihat Baskara berlari ke arahku. Ia tampak benar-benar ketakutan. Aku hampir mengulurkan tangan padanya, pada suamiku, ayah dari anak-anakku, tapi ia tidak berhenti. Ia melewatiku begitu saja dan langsung berlari menuju Rania, yang berdiri bersandar di dinding, gemetar dan berpura-pura terkejut. Kamu tidak apa-apa, tidak terluka? Tanyanya. Suaranya penuh dengan kekhawatiran dan kepedulian yang luar biasa untuk Rania. Aku terbaring di sana, menyaksikan pemandangan itu. Rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang menghancurkan jiwaku. Di saat aku dan anak-anaknya berada di antara hidup dan mati, hal pertama yang ia lakukan adalah menenangkan selingkuhannya. Hanya setelah memastikan Rania baik-baik saja, Baskara akhirnya berbalik dan berlari ke arahku. Wajahnya masih pucat karena ngeri. Orang-orang berkerumun di sekitar kami, berbisik cemas. Panggil ambulans. Teriak seseorang. Baskara berlutut di sampingku. Aku pikir mungkin percikan terakhir dari hati nuraninya telah menyala. Tapi tidak. Ia mencondongkan tubuhnya. Wajahnya mendekat ke wajahku, matanya dingin dan jauh. Suaranya bukan suara kekhawatiran. Itu adalah perintah mengerikan yang dibisikkan di tengah kekacauan. Sebaiknya kau jalani saja operasi sterilisasi, katanya dengan desisan. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum-jarum kecil. Lalu adopsi anak kami. Bersyukurlah masih kuizinkan. Duniaku tidak hancur karena jatuh atau pendarahan. Duniaku hancur berkeping-keping karena kalimat itu. Itu adalah kata-kata iblis. Ia tidak hanya menginginkan anak-anakku mati. Ia ingin merampas kesempatanku untuk menjadi ibu selamanya, memaksaku untuk membesarkan anak haramnya. Itu adalah kekejaman paling puncak yang bisa dibayangkan. Air mata mengalir dari mataku. Aku ingin berteriak, mengutuknya, tapi hanya suara patah yang keluar dari tenggorokanku. Rasa sakit di perutku semakin menjadi,
dan kesadaranku mulai memudar. Gambaran terakhir yang kulihat sebelum kegelapan menelanku adalah wajah Baskara. Wajah yang familiar tapi asing, wajah iblis. Saat itulah, suara aneh terdengar dari luar. Bukan sirene ambulans biasa. Itu adalah raungan yang dalam, berwibawa, dan mantap, seperti guntur yang mendekat dari kejauhan. Semua orang membeku dan menatap ke arah pintu depan, dan pemandangan yang megah pun muncul. Bukan satu, tapi iring-iringan SUV hitam dengan plat nomor dinas militer berhenti tepat di depan lobi utama. Lampu daruratnya berkedip tanpa suara, menciptakan tekanan tak terlihat yang anehnya menenangkan suasana yang kacau. Pintu mobil komando terdepan terbuka, dan seorang pria tinggi dengan pangkat kapten dan postur tubuh sempurna melangkah keluar. Mengikutinya, dari mobil-mobil lain, seluruh tim perwira medis dan perawat dari Erspat Gatot Subroto turun dengan kecepatan dan profesionalisme. Baskara, yang masih berlutut di sampingku, membeku. Wajahnya langsung berubah. Dari kengerian yang dibuat-buat menjadi kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Ia tergagap. Kenapa ada tentara di sini? Pintu mobil komando kedua terbuka, dan seorang pria parubaya dengan postur tegak dan rambut beruban, mengenakan pakaian sipil tetapi memancarkan otoritas yang tak terbantahkan, melangkah keluar perlahan. Ayahku. Begitu melihat ayahku, Baskara seolah tersambar petir. Tubuhnya mulai gemetar, kakinya kehilangan kekuatan. Ia perlahan-lahan ambruk, berlutut di lantai marmer yang dingin. Rahangnya ternganga dan matanya terbelalak, menatap ayahku seolah-olah ia melihat hantu. "Pak Kolonel, kenapa Anda ada di sini?" Suaranya pecah, campuran antara ngeri, bingung, dan ketidakpercayaan total. Bom yang mati-matian coba ia sembunyikan telah meledak di depan matanya di saat yang paling tidak ia duga. Ayahku tidak menjawab. Ia bahkan tidak melirik Baskara. Tatapan sang prajurit tua itu terpaku pada satu tujuan, putrinya, yang terbaring hancur di tengah genangan darah. "Minggir," perintah ayahku. Suaranya dalam dan tajam, sebuah komando yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Dua petugas medis militer segera mendekat dan dengan lembut tapi tegas mengangkatku dari genggaman tak berdaya Baskara. Mereka membaringkanku di atas tandu yang sudah siaga. Prosedurnya cepat, profesional, dan terkoordinasi sempurna. Seorang perwira medis wanita segera memeriksa denyut nadi dan tekanan darahku, sementara yang lain mulai memasang infus. Pasien kritis, pendarahan hebat, tanda-tanda syok. Harus segera dievakuasi, lapor perwira medis wanita itu dengan suara jelas dan mendesak. Aku dibawa melewati Baskara, yang masih berlutut di lantai. Aku melihatnya menatapku dengan wajah pucat pasi. Ia tampak kecil dan menyedihkan. Di dalam ambulans militer, tidak ada kepanikan, hanya konsentrasi yang intens. Aku merasakan tangan hangat menggenggam tanganku. "Ini ayah," bisiknya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sampingku. Kehadirannya seperti gunung yang kokoh, melindungiku dari badai. Langsung ke Erspat. Hubungi kepala staf, siapkan ruang operasi nomor 1. Kendalikan semua informasi, perintah ayahku melalui radio aman. Suaranya tenang, tapi penuh dengan otoritas mutlak. Saat sirene ambulans menghilang di telan malam, aku kehilangan kesadaran. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku tahu aku aman. Ketika aku sadar, bau antiseptik rumah sakit yang familiar menusuk hidungku. Aku berada di ruang pemulihan khusus yang bersih dan tenang. Ibuku duduk di samping tempat tidur, matanya merah. Melihatku membuka mata, ibu cepat-cepat menggenggam tanganku. "Kau sudah sadar, Nak." "Syukurlah." "Bayi-bayinya?" bisikku. Pertanyaan pertama dan satu-satunya di benakku. Ibu tersenyum cerah di antara air matanya. "Jangan khawatir, Nak. Mereka aman. Ayahmu membawa dokter-dokter terbaik. Mereka tidak hanya menyelamatkanmu, tapi mereka menemukan sesuatu." Ibu berhenti sejenak, suaranya tercekat karena emosi. "Kirana, kau hamil anak kembar. Laki-laki dan perempuan. Keduanya kuat dan tangguh, seperti ibunya." "Kembar." Aku terperangah. Air mata mengalir, tapi itu adalah air mata syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Di tengah puing-puing pengkhianatan dan kesedihan, dua nyawa kecil tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dengan baik. Mereka adalah keajaiban. Hadiah paling berharga yang diberikan kehidupan kepadaku.
Selama beberapa hari berikutnya di ruang pemulihan khusus, aku dikelilingi oleh ketenangan. Semua perangkat elektronik dibatasi, hanya orang tuaku yang diizinkan menjenguk. Dunia luar dan badainya diblokir. Aku hanya fokus pada kehidupan yang tumbuh di dalam diriku. Merasakan gerakan lembut dua malaikat kecilku, mengingatkan diriku bahwa mereka adalah segalanya bagiku, alasan mengapa aku harus kuat. 2 hari kemudian, ayahku datang. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan tekad yang dingin dan tajam. Ia menarik kursi dan duduk, mulai mengupas apel. Gerakan pisaunya presisi. Si brengsek Baskara itu membuat keributan di luar, kata ayahku perlahan, tanpa emosi. Dia berteriak ingin menemuimu, tapi pihak rumah sakit menolaknya sesuai permintaan kita. Sekarang saatnya memberinya jawaban. Aku menatap ayahku, mengerti. Apa yang akan ayah lakukan? Ayah meletakkan apel yang sudah dikupas di piring kecil dan menatapku. Kau butuh kedamaian untuk mengandung anak-anak ini. Untuk itu, binatang buas itu harus percaya bahwa mangsanya tidak lagi berharga. Ayah berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku akan menemuinya dan memberitahunya bahwa kita tidak berhasil menyelamatkan bayi-bayi itu. Hatiku terasa sakit. Aku tahu itu adalah tipu daya yang diperlukan, tapi rasanya menyakitkan harus berbohong tentang keberadaan anak-anakku, bahkan untuk sementara. Tapi ayahku benar. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Baskara dan Rania lengah dan menunjukkan sifat asli mereka. Aku tidak melihat pertemuan itu secara langsung, tapi ibuku menceritakannya malam itu. Baskara mondar-mandir di ruang tunggu seperti binatang yang terperangkap. Ketika ayahku keluar dengan wajah yang diukir dengan kesedihan yang sempurna, Baskara berlari menghampirinya. Ayah, bagaimana Kirana, bayi-bayinya? Mereka baik-baik saja, tanyanya cemas. Ayahku diam untuk waktu yang lama, lalu menghela napas berat. Kita tidak berhasil menyelamatkan mereka. Menurut ibuku, Baskara membeku. Ia menatap ayahku dengan tatapan kosong, lalu perlahan-lahan duduk di bangku yang dingin. Ia membenamkan wajahnya di kedua tangannya, dan bahunya bergetar dalam isak tangis yang terdengar tulus. Itu adalah pertunjukan yang sempurna. Tapi ibuku, yang mengawasi dari kejauhan, menangkap momen sesaat sebelum ia menutupi wajahnya. Seulas senyum lega yang tipis dan tak terbantahkan di bibirnya, kilatan kebebasan di matanya, air mata kebahagiaan seorang pengkhianat. Ayahku melanjutkan dengan nada sedih, dokter bilang jatuhnya terlalu parah, dan kondisi emosionalnya yang tidak stabil sebelumnya juga menjadi faktor, Kirana butuh isolasi total untuk perawatan kejiwaan. Tidak boleh ada yang menjenguk. Pulanglah dulu. Nanti aku akan menghubungimu. Baskara mengangguk di sela-sela isak tangisnya, bangkit dengan terhuyung-huyung, membungkuk pada ayahku, lalu berjalan pergi dengan lesu. Ia tampak hancur, tapi aku tahu di dalam hati ia sedang bersulang. Penghalang terbesarnya telah disingkirkan. Ia sekarang bebas bersama Rania dan bisa menguasai kekayaan keluarga kami. Setelah Baskara pergi, kamarku menjadi markas komando yang sunyi. Aku bukan lagi pasien yang lemah, melainkan pusat dari badai yang sedang terbentuk dengan tenang. Keesokan paginya, ayahku membawa laptop. Ayah butuh ponselmu. Aku memberikannya, senjata yang telah kusiapkan sejak lama, kata sandinya hari ulang tahun ibu. Semuanya ada di folder bukti, ayah menyambungkan ponselku ke komputernya. Ia membuka folder itu tanpa berkata-kata. Di layar, ada file-file, rekaman suara, sertifikat apartemen, bukti transfer uang, pesan-pesan ancaman dari Rania. Aku melihat tangannya, yang kapalan karena dinas militer seumur hidup, sedikit gemetar saat ia membuka setiap file. Ia mendengarkan rekaman, membaca ancaman Rania, dan meninjau laporan bank, yang menunjukkan ratusan juta rupiah ditransfer ke rekening Rania. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tapi rahangnya mengeras, dan urat biru menonjol di pelipisnya. Itu adalah kemarahan yang sunyi, lebih merusak daripada teriakan apapun. Ketika selesai, ia menyalin semua data ke komputernya dan melepaskan sambungan ponsel. Ia tidak menelepon petinggi militer. Ia membuat 2 panggilan singkat. Yang pertama adalah kepada seorang teman dekat yang menjabat posisi tinggi di bagian pidana khusus Kejaksaan Agung. Halo, Budi? Ini aku, Prasetyo. Lama tidak bertemu. Aku punya setumpuk dokumen serius tentang kejahatan ekonomi di sebuah perusahaan konstruksi swasta. Kelihatannya cukup parah. Akan kukirimkan agar kau bisa memeriksanya.
Yang kedua adalah kepada seorang jurnalis investigasi ekonomi ternama. Mas Bagus? Saya Prasetyo. Saya punya bahan berita yang mungkin sangat menarik untuk Anda. Cinta, uang, penipuan, penggelapan. Tertarik? Saya akan kirimkan data awalnya. Setelah 2 panggilan telepon itu, ayahku menutup laptopnya. Roda keadilan mulai berputar. Aku berbaring di tempat tidur, tangan di atas perutku. Aku merasakan Surya dan Sasi menendang dengan lembut, seolah-olah mereka sedang menyemangatiku. Badai sedang mengamuk di luar, tapi di dalam ruangan kecil ini, aku hanya merasakan kedamaian dan kehidupan yang bergelora. Aku tidak hanya berjuang untuk keadilan. Aku sedang membersihkan jalan agar kedua malaikatku bisa masuk ke dunia yang bebas dari tipu daya dan kekejaman. Badai datang lebih cepat dari yang kuduga. Tidak dengan suara gemuruh. Hening, tapi merusak, seperti arus bawah yang kuat yang bisa menenggelamkan kapal raksasa. Berita kejatuhan Baskara sampai kepadaku melalui kunjungan ibuku. Ibuku menceritakannya tanpa kegembiraan, dengan suara datar seperti seorang penyiar berita yang melaporkan berita dari tempat yang jauh. Pukulan pertama datang dari tempat yang paling tidak disangka Baskara. Kontrak menguntungkan dari Kementerian Pertahanan yang ia dapatkan dengan memanfaatkan pernikahan kami, tiba-tiba dibatalkan pada menit-menit terakhir dengan alasan perubahan strategis. Itu adalah tembakan yang terdengar di seluruh dunia bisnis. Segera, domino pun runtuh. Tim investigasi kejahatan ekonomi menggerebek kantor Nusantara Legacy Development. Mereka memeriksa setiap buku catatan, siang dan malam. Semua rekening bank perusahaan dan pribadinya dibekukan untuk penyelidikan. Dia sudah meneleponku puluhan kali, kata ibuku dengan suara tenang sambil mengupas jeruk. Dia histeris. Terus bertanya mengapa ini terjadi, siapa dalangnya. Aku hanya bilang aku tidak tahu, lalu kututup teleponnya. Dengan dana yang terhenti, Baskara menyaksikan proyek-proyeknya yang sedang berjalan terhenti total. Para kreditur yang dulu menjilatnya kini berkerumun seperti burung pemakan bangkai, mengepung kantornya dengan spanduk kemarahan dan tuntutan. CEO muda yang sukses itu berubah menjadi pecundang menyedihkan yang bersembunyi di dalam perusahaannya yang runtuh. Imperium yang dibangun Baskara sebagian dengan bakat, tapi sebagian besar dengan kebohongan dan manipulasi hancur dalam waktu kurang dari seminggu. Fondasinya busuk, jadi satu tiupan angin kencang sudah cukup. Aku mendengarkan laporan ibuku dengan perasaan dingin. Ia pernah dengan sombong berkata bahwa tanpanya, aku akan mengemis di jalanan. Sekarang, dialah yang menghadapi kebangkrutan. Hidup memang adil, terkadang, dengan cara yang kejam. Aku mengelus perutku. Anak-anakku, ibu tidak senang atas kegagalannya. Ibu hanya lega karena tumor ganas telah diangkat dari hidup kita. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Itulah pelajaran pertama yang ingin ibu ajarkan pada kalian. Sementara Baskara terhuyung-huyung karena kekacauan perusahaannya, pukulan terakhir yang ditujukan pada kehormatan dan karakternya dilancarkan. Rekaman kamera keamanan dari resor yang dengan jelas menunjukkan Rania dengan sengaja mendorongku dari tangga entah bagaimana bocor dan segera menyebar di internet. Videonya sangat jelas. Itu mengungkap tindakan jahat Rania dan ketidakpedulian awal Baskara. Kemarahan publik meledak seperti badai sungguhan. Para netizen mencari tahu identitas selingkuhan keji dan suami tak berperasaan itu. Foto-foto mereka menghiasi situs-situs berita, dan orang-orang mengutuk mereka. Tekanan publik begitu besar sehingga pihak berwenang tidak punya pilihan selain bertindak. Rania diperiksa polisi atas tuduhan penganiayaan. Pengacaraku memberitahuku bahwa dengan bukti video yang tak terbantahkan dan catatan medisku, akan sulit bagi Rania untuk lolos dari hukuman, dan saat itulah, wajah paling hina Baskara terungkap. Saat diperiksa sebagai saksi, ia tanpa ragu melimpahkan semua kesalahan pada selingkuhannya. Menurut pengacaraku, Baskara bersaksi bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang konflik antara Rania dan aku. Ia mengklaim Rania bertindak karena cemburu buta dan memprovokasi konfrontasi dan insiden jatuh itu. Ia memainkan peran sebagai suami yang berduka, korban yang ditipu oleh selingkuhan gila yang menghancurkan rumah tangganya. Ia mengubah dirinya dari seorang kaki tangan menjadi korban yang menyedihkan. Mendengar ini, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Cinta yang dibanggakan Rania, pria yang rela ia korbankan segalanya untuknya, tidak ragu-ragu membuangnya seperti sepatu usang untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Hubungan yang dibangun di atas tipu daya dan keserakahan pasti akan berakhir dengan pengkhianatan. Aku tidak lagi peduli dengan vonis apapun yang akan mereka terima. Mereka sudah lama menjatuhkan hukuman pada diri mereka sendiri. Aku hanya kasihan pada anak-anak mereka, anak Rania, Bima, dan anak-anakku, Surya dan Sasi. Semua nyawa tak berdosa yang terjerat dalam lingkaran setan orang dewasa. Seminggu setelah kejatuhannya, ketika kesehatanku stabil dan kedua nyawaku benar-benar aman, Kolonel Purnawirawan Prasetyo memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Rencana itu dieksekusi dalam keheningan mutlak. Hanya orang tuaku dan aku yang tahu. Rumah sakit militer dengan keamanannya yang canggih adalah benteng yang tak tertembus, tapi ayahku tahu itu bukan solusi permanen. Binatang yang terluka dan terpojok akan menjadi lebih berbahaya. Baskara dan perempuan itu, setelah syok awal mereka reda, akan mencoba mencari tahu, kita harus selangkah lebih maju, kata ayahku suatu sore. Kau butuh tempat untuk beristirahat dalam kedamaian total. Tempat di mana masa lalu tidak bisa menjangkaumu. Malam itu aku tidak tidur. Aku mengemas beberapa gaun longgar ke dalam sebuah koper kecil, satu-satunya barang yang kubawa dari kehidupan pernikahanku yang lama. Segala sesuatu yang lain hadiah, kenang-kenangan kutinggalkan. Sekitar pukul 03.40 dini hari, saat kota tertidur, sebuah ambulans militer yang sunyi dengan lampu mati mendekati pintu belakang rumah sakit. Ibuku memelukku erat, bahunya yang kurus bergetar. Tanpa berkata-kata, ia menyelipkan sebuah kotak kecil ke tanganku. Anting mutiara nenekmu. Simpanlah. Suatu hari nanti akan menjadi hadiah pernikahan untuk cucuku. Air mata menggenang di mataku. Aku memeluk ibuku erat-erat. Ayah berdiri di samping kami, meletakkan tangannya di bahuku. Sebuah tepukan kecil yang berisi 1000 nasihat. Pergilah, nak. Urusan di sini biar ayah yang selesaikan. Aku naik ke ambulans tanpa menoleh ke belakang. Takut aku akan goyah. Kendaraan itu melaju tanpa suara, membawaku ke bandara melalui rute aman. Aku melewati semua pemeriksaan keamanan. Semuanya telah diatur dengan cermat. Saat duduk di ruang tunggu pribadi, aku tanpa sadar mengelus perutku. Anak-anakku, kita akan memulai perjalanan baru. Hanya kita bertiga. Saat pesawat lepas landas, menembus awan tebal menuju matahari terbit pertama, aku menatap ke bawah ke kota yang semakin mengecil. Di sana ada masa laluku, rasa sakitku, pengkhianatanku, dan cinta yang telah mati. Tujuanku adalah sebuah desa pesisir yang tenang di dekat Yogyakarta, tempat yang asing, tapi langsung terasa akrab. Ayah telah menyiapkan sebuah rumah kecil untukku di gang yang tenang, beberapa menit berjalan kaki dari pantai. Tidak megah, tapi memiliki halaman kecil yang penuh dengan bougainville dan balkon yang menghadap ke laut biru di kejauhan. Aku memulai hidup baru dengan nama baru dan nomor telepon baru. Semua koneksi dengan masa lalu terputus, kecuali panggilan mingguan yang singkat dan aman dengan ayahku. Ayah tidak banyak bicara tentang Baskara atau Rania. Ia hanya mengatakan situasinya terkendali dan memintaku untuk fokus pada hal yang paling penting, merawat diriku dan bayi-bayiku. Waktu berlalu dengan lambat dan damai. Pagi hari, aku terbangun oleh suara ombak yang lembut dan kicau burung. Aku membeli bahan-bahan organik segar dan memasak makanan bergizi. Tidak ada lagi paksaan untuk makan hidangan mewah di restoran mahal. Aku makan makanan sederhana dan nyaman yang mengingatkanku pada masa kecilku. Sore hari, aku berjalan tanpa alas kaki di sepanjang pantai. Aku akan duduk berjam-jam, membacakan buku untuk anak-anakku, menceritakan dongeng, dan berbisik tentang masa depan cerah yang menanti mereka. Di sini, tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada gosip. Hanya aku, anak-anakku, dan pelukan tak berujung lautan. Kedamaian ini adalah obat terbaik. Perlahan-lahan menyembuhkan luka yang dalam di jiwaku. Aku tidur nyenyak dan makan dengan baik. Wajahku yang dulu kuyu kembali merona, dan senyum tulus kembali ke bibirku. Terkadang, saat bercermin, aku tidak lagi mengenali wanita yang lelah dan penurut di masa lalu. Aku melihat seorang ibu yang kuat dan tangguh, seorang wanita yang terlahir kembali dari abu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba pada suatu pagi musim panas. Saat sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, kontraksi datang, dahsyat dan tak henti-hentinya. Tapi alih-alih panik, aku merasakan ketenangan yang aneh. Aku sudah siap. Semuanya berjalan sesuai rencana ayahku.
Aku dipindahkan ke rumah sakit bersalin terkemuka, di mana tim dokter terbaik sudah menunggu. Mereka adalah teman-teman terpercaya ayahku, para prajurit berjas putih, dan kehadiran mereka memberiku rasa aman yang mutlak. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, seolah-olah akan mencabik-cabikku. Aku menggertakkan gigiku. Saat aku berpikir aku tidak tahan lagi, aku teringat kedua bayiku, wajah ayahku, mata ibuku, aku tidak sendirian. Aku harus kuat. Ayo, Bu, dorong. Kepalanya sudah terlihat, bidan menyemangatiku. Aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku untuk satu dorongan terakhir. Sesaat kemudian, tangisan yang jernih dan kuat meledak, memenuhi ruang bersalin, putraku. Rasa sakit kembali datang, tidak memberiku waktu untuk menikmati kegembiraan. Masih ada satu malaikat lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan terus berjuang. Beberapa menit kemudian, tangisan lain terdengar, sedikit lebih lemah tapi sama-sama penuh kehidupan, putriku. Selamat Bu, putra dan putri. Ibu dan bayi-bayi sehat sekali, lapor dokter kepala sambil tersenyum cerah. Saat dua makhluk kecil berwarna merah itu diletakkan di dadaku, semua rasa sakit lenyap. Aku menyentuh wajah mereka dengan gemetar. Kepalan tangan mungil mereka. Anak-anakku, darah dagingku. Mereka secantik malaikat. Air mata mengalir. Bukan air mata kesakitan atau kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap-luap dan cinta yang tak terbatas. Aku menamai putraku Surya dan putriku Sasi. Aku memilih nama yang terasa penuh harapan dan kekuatan untuk kehidupan baru yang akan kami mulai. Menatap wajah mereka yang tertidur, aku tahu hidupku telah memasuki babak baru. Sejak saat ini, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk Surya dan Sasi. Kehidupan sebagai ibu dari bayi kembar yang baru lahir sangat berat, tapi setiap hari dipenuhi dengan kebahagiaan yang manis dan sibuk. Malam-malam tanpa tidur, penggantian popok tanpa akhir, saat-saat ketika keduanya menangis bersamaan. Tak satu pun dari itu membuatku lelah. Hanya dengan melihat senyum Surya atau Sasi yang menguap dengan menggemaskan, semua kesulitan lenyap. 6 bulan kemudian, saat bayi-bayi memasuki tahap makanan pendamping ASI, aku menyadari satu masalah. Makanan bayi instan memang praktis, tapi tidak memiliki kualitas dan keterlacakan yang kuinginkan. Dengan memanfaatkan pengetahuan gizi yang kupelajari selama kehamilan, aku memutuskan untuk menyiapkan semua makanan mereka sendiri. Dapur kecilku menjadi laboratorium tempatku bereksperimen dengan pur dan bubur sayuran sederhana, membuatnya lezat dan bergizi. Melihat Surya dan Sasi tumbuh gemuk dan sehat, para tetangga mulai penasaran. Aku dengan senang hati membagikan resepku. Tak lama, satu, lalu dua tetangga, meminta tolong untuk dibuatkan makanan bayi untuk anak-anak mereka, karena mereka sibuk bekerja dan tidak bisa membuatnya sendiri. Sebuah ide muncul. Bagaimana jika aku mengubah ini menjadi bisnis kecil? Aku butuh kemandirian finansial untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anakku, tanpa harus bergantung pada orang tuaku. Aku memulainya dengan hati-hati. Aku membuat sebuah blog sederhana dengan nama Dapur Si Kembar Surya, Sasi. Aku mengunggah foto-foto makanan yang kubuat untuk si kembar, bahan-bahan segar yang kupilih, dan tips tulus tentang pengasuhan dan gizi. Aku tidak beriklan secara besar-besaran. Aku berbagi dari hati seorang ibu. Pesanan pertama datang dari para tetangga, lalu dari teman-teman mereka, kabar menyebar dari mulut ke mulut. Para ibu berbagi rahasia tentang sumber makanan bayi yang bersih dan dibuat dengan cinta, blogku berkembang. Ulasan positif dan foto-foto bayi yang makan dengan gembira yang dikirim oleh pelanggan menjadi motivasi terbesarku. Pekerjaan menjadi lebih berat. Siang hari aku merawat si kembar, dan malam hari, setelah Surya dan Sasi tertidur, aku sibuk di dapur menyiapkan pesanan, memasak, dan mengemas. Lelah, tapi memuaskan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan menghasilkan uang dari kerja keras dan hasratku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada suaminya. Aku adalah seorang ibu tunggal yang mandiri, seorang pengusaha, dan versi diriku yang lebih kuat dan percaya diri. Waktu berlalu dengan cepat di desa pesisir itu. Mereka, Dapur Si Kembar Surya, Sasi, tumbuh dari dapur kecilku. Aku menyewa tempat yang lebih besar dan mempekerjakan 2 orang karyawan. Aku sibuk, tapi aku selalu meluangkan waktu sore hari untuk membawa anak-anakku ke pantai. Surya dan Sasi tumbuh dengan cepat, sudah bisa mengoceh mama. Suara manis mereka meluluhkan semua kelelahanku. Aku hampir melupakan Baskara dan Rania.
Masa lalu adalah sebuah film yang jauh dan kabur, yang tidak ingin kutonton lagi. Tapi suatu sore, saat sedang mencari ide resep makanan bayi baru di internet, aku berhenti pada sebuah judul berita di sebuah situs berita. Dihukum percobaan, mantan sekretaris terbukti aniaya istri CEO, detail mengejutkan terungkap. Penasaran, aku mengkliknya. Artikel itu merinci persidangan Rania. Dengan bukti video, ia divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan. Tapi yang menarik perhatianku adalah paragraf-paragraf terakhir. Di sana, dimuat kesaksian Baskara yang menyangkal semua tanggung jawab dan menyalahkan Rania, menggambarkan dirinya sebagai suami tragis yang ditipu oleh selingkuhannya, dan vonis Baskara sendiri. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar. Nusantara Legacy Development bangkrut, dan semua asetnya disita untuk melunasi utang. Aku hanya bisa menghela napas panjang. 7 tahun. Harga yang pantas untuk kebiadaban dan tipu daya. Aku menelusuri komentar-komentar. Ratusan, ribuan orang meninggalkan kritik pedas. Mereka menyebut Baskara pengecut, Rania iblis. Beberapa menyatakan simpati pada sang istri yang keguguran dan menjadi tidak stabil secara mental. Untukku, mereka tidak tahu bahwa sang istri kini menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan damai dari sebelumnya. Setahun berlalu dengan cepat. Surya dan Sasi kini adalah balita ceria dan nakal yang berlarian di sekitar rumah. Merekku menjadi terkenal. Menerima pesanan dari kota-kota tetangga. Aku bahkan membeli sebuah mobil kecil untuk pengiriman. Anak-anakku dan aku menjalani kehidupan yang penuh tawa dan kebebasan. Setelah setahun berpisah, kerinduan akan rumah dan orang tua semakin besar. Surya dan Sasi sudah cukup besar untuk melakukan perjalanan jauh. Aku tahu sudah waktunya untuk kembali. Aku tidak lagi melarikan diri. Aku ingin kembali dengan kepala tegak, sebagai Kirana, ibu tunggal yang kuat dan percaya diri, bukan sebagai korban pernikahan yang hancur. Saat aku memberitahu orang tuaku aku akan berkunjung, ibuku tidak bisa menyembunyikan emosinya. Suaranya bergetar. Cepatlah pulang, nak. Cepatlah pulang. Ayah, ibu, dan kakek sudah sangat merindukan kalian bertiga. Aku membereskan bisnisku selama seminggu, menyerahkan manajemen pada karyawanku, aku memesan tiket pesawat dan berkemas. Malam sebelum berangkat, aku berdiri di balkon, menatap kota pantai yang telah memelukku dan anak-anakku selama setahun. Hatiku dipenuhi rasa syukur, tanah ini telah menyembuhkanku dan memberiku awal yang baru. Saat pesawat mendarat di bandara yang familiar, menghirup udara kampung halaman yang sedikit lebih sejuk, perasaanku campur aduk. Kota yang sama, jalanan yang sama, tapi aku bukan lagi aku yang dulu. Orang tuaku dan kakek sudah menunggu di aula kedatangan. Begitu melihat Surya dan Sasi, mereka tidak bisa menahan air mata. Ibuku berlari memeluk dan menciumi cucu-cucunya. Sang kolonel yang selalu tegas, ayahku, matanya juga memerah, dengan canggung mencoba memutuskan anak mana yang akan digendong lebih dulu. Kakek hanya berdiri di sana, tersenyum lembut, matanya berbinar bahagia. Melihat reuni itu, aku tahu keputusanku untuk kembali adalah keputusan yang benar. Hari-hari yang kuhabiskan di rumah orang tuaku adalah hari-hari kebahagiaan murni. Rumah itu selalu dipenuhi tawa Surya dan Sasi. Sang kolonel yang ditakuti, ayahku, kini adalah seorang kakek yang rela merangkak di lantai untuk memberi cucu-cucunya tumpangan kuda-kudaan. Ibuku sepanjang hari berada di dapur, memasak makanan lezat kesukaanku dan anak-anakku. Saat makan bersama keluarga, aku dengan santai bertanya pada ibuku tentang Baskara. Bukan karena perasaan yang tersisa, hanya penasaran dengan kehidupan seseorang yang pernah melintas di hidupku. Ibuku menghela napas dan meletakkan sumpitnya. Dia sudah keluar beberapa bulan yang lalu, nak. Kudengar dia mendapat pembebasan bersyarat lebih awal karena berkelakuan baik. Oh begitu. Jawabku tenang. Apa yang dia lakukan sekarang? Hidupnya menyedihkan, nak, kata ibuku. Perusahaan bangkrut, semua harta disita. Orang tuanya, karena malu, menjual rumah mereka di kampung dan pindah. Dia keluar tanpa apa-apa. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa kerabat. Kata tetangga lama, dia bekerja sebagai kuli angkut di pasar induk Kramat Jati. Tidak banyak bicara, hanya terus mengangkat barang. Bagaimana dengan Rania? Tanyaku.
Wanita itu juga menghilang setelah persidangan. Mungkin kembali ke kampung halamannya. Kudengar hidupnya juga sulit. Dengan reputasi sebagai narapidana yang punya anak, tidak ada yang mau menikahinya. Orang tuanya juga sudah tidak mengakuinya. Akhir yang menyedihkan bagi keduanya. Mereka pernah memiliki segalanya di genggaman mereka. Uang, cinta terlarang, dan rencana licik. Tapi pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kemiskinan, kesepian, dan kehinaan. Aku merasakan kesedihan yang tersisa, bukan kepuasan. Kesedihan atas kehidupan yang mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri karena keserakahan dan keegoisan. Sudah, jangan bicarakan mereka lagi, kata ayahku, memotong lamunanku. Ayo, nak, makan. Biarkan karma yang menentukan nasib mereka. Ya, biarkan karma yang menentukan. Aku tidak lagi punya hak atau tanggung jawab untuk peduli dengan hidup mereka. Aku meletakkan sepotong daging di piring Surya, sepotong ikan di piring Sasi. Melihat anak-anakku makan dengan gembira, aku tahu kebahagiaanku ada di sini, di tengah-tengah keluarga, sederhana dan damai. Aku memutuskan untuk tinggal di kota untuk sementara waktu. Bisnisku di desa pesisir bisa dikelola dari jarak jauh, dan aku ingin Surya dan Sasi menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek nenek mereka. Suatu sore akhir pekan, ayahku dan aku membawa si kembar keluar dengan kereta dorong mereka. Kami menghindari mal yang bising dan memilih untuk berjalan-jalan di ganggang kota tua, dengan bangunan-bangunan tua dan pedagang kaki lima yang menjual cita rasa kenangan. Surya dan Sasi sangat bersemangat, terus-menerus menunjuk dan mengoceh. Aku berhenti di depan seorang penjual kue pukis, jajanan favoritku saat kecil. Pukisnya 2, Bu, kataku pada si nenek penjual. Saat si nenek membungkus pukis, ayahku sedikit menyenggol lenganku. Matanya menunjuk ke seberang jalan. Penasaran, aku menoleh, dan aku membeku. Di seberang jalan, seorang pria membungkuk, dengan susah payah mendorong gerobak tangan yang penuh dengan barang. Ia mengenakan pakaian kerja yang kotor karena keringat, wajahnya tirus dan terbakar matahari, rambutnya yang dipotong cepak memperlihatkan dahi yang berkerut sebelum waktunya. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa itu adalah Baskara. Ia tampak sangat berbeda. Tidak ada jejak CEO tampan dan necis yang pernah ia miliki. Penampilannya yang kesepian dan pasrah membuatku sedikit tidak nyaman. Ia sedang berjuang menaiki tanjakan kecil, punggungnya basah oleh keringat. Rasanya seperti sebuah skenario tak terlihat yang diatur oleh takdir. Saat itu, salah satu karung barang di gerobaknya tergelincir dan jatuh ke jalan. Baskara buru-buru menghentikan gerobaknya dan berlari untuk mengambilnya. Ia mengangkat kepalanya, dan pandangan kami secara tidak sengaja bertemu. Waktu seolah berhenti. Wajah Baskara langsung menjadi pucat. Ia membeku di tengah jalan, melupakan karung yang jatuh. Matanya terbelalak, menatapku tak percaya. Aku melihat kebingungan, rasa malu yang mendalam, dan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan di matanya. Aku juga terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi yang canggung seperti ini. Aku cepat-cepat memalingkan muka, menerima pukis, dan berniat untuk segera pergi, tapi sudah terlambat. Ia telah melihatku, dan yang lebih penting, ia telah melihat Surya dan Sasi yang duduk di kereta dorong. Baskara tetap terpaku di tengah jalan, mengabaikan klakson mobil yang meraung di belakangnya. Ia tidak peduli dengan karung yang jatuh di tanah. Seluruh dunianya seolah menyusut menjadi dua wajah balita di dalam kereta dorong. Aku melihat bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tirus dan legam kini dipenuhi campuran kengerian yang luar biasa, ketidakpercayaan yang mendalam, dan secercah harapan yang gila. Putraku, Surya, memiliki mata yang sama persis dengan Baskara. Mata monolit yang panjang dan dalam, memberikan kesan keras kepala namun cerdas. Dan putriku, Sasi, memiliki bentuk dagu dan sudut bibir yang sama dengannya saat tersenyum. Mereka adalah replika tak terbantahkan dari pria itu. Kirana, akhirnya ia memanggil namaku. Suaranya aneh, seperti milik orang lain. Bebenarkah itu kau? Ia mulai berjalan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk. Ia menyeberang jalan, mengabaikan mobil-mobil yang melaju. Sebuah sepeda motor harus mengerem mendadak, bannya berdecit di aspal. Pengendaranya meneriakkan makian, tapi Baskara tidak mendengarnya. Ia hanya berjalan ke arah kami, seperti ngengat yang tertarik pada api. Ayahku secara halus mengubah posisi,
sebagian menutupi kereta dorong anak-anak. Lengannya yang kokoh adalah peringatan diam-diam yang tak terucapkan. Nenek penjual pukis merasakan ketegangan, dengan cepat memberikan bungkusan itu kepadaku dan diam-diam mundur. Baskara berhenti di depan kami. Jaraknya hanya 2 langkah. Ia menatapku, lalu kembali menatap kedua anak itu. Bau keringat yang asam dan debu kerja keras menguar darinya. Bau yang getir dan asing. "Apa kabar?" Ia tergagap. Pertanyaan yang bodoh dan tidak berarti. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam diam. Pria yang pernah menginginkan kematian anak-anakku ini, kini berdiri di sini, menatap mereka dengan mata yang tidak bisa lepas. Hidup memang sangat ironis. Baskara tidak menunggu jawabanku. Matanya kembali terpaku pada Surya dan Sasi. Ia perlahan-lahan berlutut. Gerakan yang berat dan lambat, seolah-olah kakinya tidak bisa lagi menopangnya. Ia berlutut begitu saja di trotoar yang kotor, di hadapan banyak orang yang melihat. Tidak mungkin, gumamnya sambil menggelengkan kepala. "Ayahmu bilang, mereka tidak selamat." Air mata mulai mengalir dari mata pria yang mengeras itu. Air mata itu mengalir di wajahnya yang legam, bercampur dengan kotoran, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan kotor, mencoba menyentuh kereta dorong. Mencoba menyentuh anak-anakku. "Jangan sentuh," kata ayahku. Suaranya tidak keras, tapi setajam baja. Tangan Baskara membeku di udara. "Pak Kolonel," Baskara menatap ayahku. Suaranya pecah karena permohonan. "Pak Kolonel, kumohon." Lalu ia berbalik ke arahku, merangkak maju, dan meraih ujung rokku. Tindakannya yang menjijikkan membuatku cepat-cepat mundur selangkah. "Kirana, kumohon," ia meraung dengan suara putus asa. "Katakan yang sebenarnya. Katakan padaku. Apakah mereka anak-anakku? Apakah mereka anak-anakku?" Para penonton mulai berkerumun. Bisik-bisik semakin kencang. Aku merasa terhina, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuknya. Pria yang dulu begitu angkuh dan percaya diri, kini berlutut di kakiku, menangis dan memohon seperti orang gila. Suara dinginnya di dasar tangga bergema di benakku. "Sebaiknya kau jalani saja operasi sterilisasi, lalu adopsi anak kami." Kata-kata itu dan penampilannya yang menyedihkan sekarang menjadi kontras yang tajam dan kejam. Percikan simpati apapun yang mungkin masih tersisa di dalam diriku, padam sepenuhnya. Ia tidak pantas mendapatkannya. "Bangun," kataku. Suaraku terdengar dingin dan acuh tak acuh. "Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan." "Tidak. Aku tidak akan bangun," Baskara menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. "Tidak sampai kau memberitahuku yang sebenarnya. Aku hanya perlu tahu, apakah mereka anak-anakku atau bukan, kumohon, Kirana." Demi sopan santun yang terakhir, sopan santun yang terakhir. Beraninya ia masih menyebut kata itu? Aku menarik napas dalam-dalam untuk menjaga ketenanganku. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Akhir yang kejam dan definitif. Aku perlahan membungkuk dan melepaskan tangannya dari rokku. Jari-jarinya dingin, kasar, dan kapalan karena kerja keras. Aku melepaskannya perlahan-lahan, dengan sengaja, jari demi jari. Baskara membeku, mungkin merasakan dinginnya tindakanku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang kutahu akan setajam silet. "Anak-anakku," kataku, suaraku pelan tapi jelas. Setiap kata diucapkan dengan jelas, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sekitar. "Tidak punya ayah." Aku tersenyum dingin. Senyum yang mengandung semua penghinaan dan kepahitan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Aku memiringkan kepalaku, menatap lurus ke matanya, dan mengucapkan kalimat terakhir yang kutahu akan menghantuinya seumur hidupnya. "Ayah mereka," kataku, menekan setiap suku kata, "sudah lama meninggal, tersambar petir." Begitu kalimat itu selesai, aku melihat wajah Baskara hancur. Ia tampak seperti disetrum, tubuhnya menjadi kaku. Kehidupan terkuras dari matanya, hanya menyisakan abu keputusasaan. Ia merosot ke tanah, benar-benar hancur. Aku tidak menatapnya lagi. Aku berbalik ke arah ayahku, suaraku kembali tenang. "Ayo, ayah." Pukisnya nanti dingin. Ayahku mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan dan kebanggaan. Ayah mendorong kereta dorong, dan kami berjalan dengan tenang, melewati pria yang membeku di trotoar. Bisikan kerumunan dan isak tangis pilu Baskara mulai membesar di belakang kami.
tapi tak satu pun dari kami yang menoleh ke belakang. Bagus, nak, gumam ayahku memecah keheningan. Iya, ayah, jawabku lembut. Kami tidak berkata apa-apa lagi, tidak perlu. Ayah dan aku saling mengerti tanpa kata. Ayah mengerti ketegasanku, dan aku mengerti dukungan tanpa syaratnya. Sinar matahari sore keemasan, menembus pepohonan tua dan menari-nari di atas trotoar. Surya dan Sasi tertidur setelah jalan-jalan. Wajah kecil mereka montok, polos, dan sangat damai. Aku menatap anak-anakku, lalu menatap ayahku yang sudah menua, dengan rambut beruban tapi punggung yang masih tegak, rasa syukur yang tak terhingga membuncah. Badai telah benar-benar berlalu, ia menyapu bersih pernikahan yang busuk, suami pengkhianat, dan masa muda yang penuh air mata. Tapi ia juga meninggalkanku 2 hadiah yang tak ternilai, Surya dan Sasi. Dan yang terpenting, ia meninggalkanku kedewasaan, kekuatan, dan kemampuan untuk berdiri di atas kedua kakiku sendiri. Aku tidak lagi membenci Baskara. Kemarahan, penghinaan, semuanya lenyap bersama kata-kata terakhirku. Kini, yang tersisa di hatiku hanyalah kedamaian yang tenang. Ia akan menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Itulah vonis yang dijatuhkan kehidupan padanya, hukuman yang jauh lebih berat daripada 7 tahun penjara. Saat senja mulai turun, kami tiba di rumah. Ibu telah menyiapkan makan malam yang hangat. Aroma masakan memenuhi rumah. Aroma keluarga, aroma kedamaian. Malam itu, aku duduk di kamarku, mengawasi Surya dan Sasi yang tertidur. Aku dengan lembut menyentuh anting mutiara pemberian nenekku. Perjalanan di depan untukku dan anak-anakku akan panjang. Akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Aku tidak tahu kemana masa depan akan membawa kami, siapa yang akan kami temui. Tapi aku tidak lagi takut. Karena selama hatiku tidak kehilangan kebaikan, selama aku berjalan dengan kedua kakiku sendiri, dan selama keluargaku ada di sisiku, aku tahu kemanapun jalan itu menuju, itu akan menjadi jalan menuju kebahagiaan. Langit di luar indah, dan begitu pula hidupku.